Perkenalkan, nama saya Laura Dekonsenson Tritas. Saya semester 3 kelas E Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway ANC pada ibu hamil, khususnya pada trimester ketiga. ANC adalah pelayanan pemeriksaan yang ditunjukkan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu serta janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan. Trimester ketiga. Trimester ini adalah trimester terakhir dari kehamilan. Janin ibu sedang berada dalam tahap penyempurnaan dan akan semakin bertambah besar sampai memenuhi seluruh rongga rahim. Pada trimester ketiga ini, ibu mengalami banyak perubahan. Perubahan yang pertama, perubahan fisiologis seperti sesak nafas. Mengapa ibu bisa sesak nafas? Mari kita ikuti alur pathway-nya. Yang pertama, ada sistem respirasi. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh hormonal dan biokimia. Yang kedua, ada desakan uterus ke diafragma. Perkembangan janin yang semakin besar akan menekan diafragma, yaitu otot di bawah paru-paru, yang membantu proses pengambilan udara, sehingga dapat mengakibatkan sesak nafas. Berikut ada rongga dada yang sempit. Rahim yang membesar dan ikut menekan juga dapat menyebabkan kapasitas paru-paru berkurang dan rongga dada akan semakin sempit. Berikut ada gerakan paru terbatas. Ukuran janin yang semakin membesar akan menekan otot di bagian bawah paru-paru, sehingga semua gerakan yang ada di paru-paru akan terbatas. Yang berikut, nafas pendek dan sesak nafas. Meningkatkan keadaan hormon progesteron dan ukuran janin yang semakin membesar. Yang berikut ada perubahan pola nafas. Jalur nafas pada trimester ketiga bisa semakin lega atau sulit, tergantung pada ukuran dan posisi kepala janin dalam kandungan. Sebelum janin mendekati panggul kepalanya, berada di bawah tulang rusuk dan menekan diafragma. Yang berikut perubahan pada sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan ada janin yang berkembang. Janin yang berkembang semakin besar akan mempengaruhi sistem perkemihan. Yang berikut ada penekanan pada kandung kemih. Kandung kemih pada masa kehamilan tertekan oleh uterus karena posisi blas berada di depan uterus. Menjadikan uterus yang mulai membesar akan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Yang berikut ada peningkatan frekuensi buang air kecil. Vaskularisasi pada blas menyebabkan tonus otot turun, terjadinya hemodilusi juga menyebabkan metabolisme air meningkat sehingga pembentukan urin bertambah. Berikut perubahan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, ada massa abdomen. Membesarnya rahim berpengaruh pada pusat gravitasi, membentang keluar dan melelahkan otot abdomen. Penekanan syaraf-syaraf lumbar. Berikut ada penekanan syaraf lumbar. Perubahan hormonal yang mengakibatkan perubahan dan perlunakan pada jaringan ikat tulang lumbar sehingga membuat punggung menjadi lordosis. Berikut merangsang rapsor nyeri, perubahan hormonal yang mengakibatkan perubahan dan perlunakan pada jaringan ikat tulang sehingga menyebabkan nyeri. Perubahan yang berikut ada perubahan psikologis. Yang pertama, perubahan peningkatan pada berat badan. Ada aktivitas otot untuk menopang berat badan. Dengan menurunnya kekuatan otot batang dan tungkai yang harus menopang peningkatan berat badan. Yang berikut ada energi yang menurun. Energi ekstra selama kehamilan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan janin plasenta dan japingan ibu. Metabolisme basal meningkat karena peningkatan massa jaringan yang aktif. Yang berikut ada keletihan. Perubahan hormon dari energi yang ekstra yang menurun sehingga mudah merasa keletihan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila selama penjelasan ada kata yang kurang dan penjelasan yang kurang. Terima kasih.